Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini kita akan melihat akuarium yang pendek ya teman-teman, yang saya isi berbagai jenis ikan hias ya. Dan kemarin itu ada satu jenis ikan hias yang dikeluarkan semua sampai tidak tersisa satupun ya teman-teman. Tetapi mungkin ada anakan-anakannya yang nyelip ya teman-teman di bebatuan atau di hardscape-nya ya teman-teman, karena banyak sekali bebatuannya. Dan kalau misalkan ada nanti biasanya keluarnya itu kalau ukurannya sudah ya kurang lebih 2 cm 3 cm ya teman-teman, mereka biasanya keluar dari bebatuan. Nanti kalau misalkan ada saya akan update lagi, tetapi untuk sekarang kita lihat dulu ikan yang masih tersisa ya teman-teman, dan kondisi tanknya sekarang seperti apa ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi ini ya tank yang tadi saya maksud ya teman-teman. Mungkin bisa disebut paludarium juga, karena ini konsepnya juga saya bikin paludarium ya teman-teman, tetapi ala-ala sendiri ya teman-teman, tidak melibatkan orang yang pro di bidang escaping akuarium ya teman-teman, atau di dekorasi akuarium ya. Ini hanya ala-ala saya saja, dan sampai sekarang yang diubahnya itu mungkin hanya sedikit ya teman-teman, mulai dari isi tanknya, ikan-ikannya ya maksud saya, dan mungkin tata letak batunya saja ya teman-teman. Ini ada yang berubah lagi dari sebelumnya karena kemarin sempat dibongkar, jadi tidak akan sama persis ya. Kita cari bagusnya saja ketika kita tata ulang lagi ya teman-teman. Dan untuk perubahan yang mencolok kemarin sempat saya update juga sedikit ya, yaitu ada di bagian sebelah kanan ya teman-teman. Nah untuk sebelah kanan sekarang air terjunnya jadi lebih kencang ya, karena full dari pompa itu, dari filter langsung masuk ke sini semua ya. Kalau yang dulu itu di belakang itu si pralonnya, si pipanya ya teman-teman, itu dibolong-bolongin dulu mengarah ke belakang supaya nabrak ke kaca belakang, jadi tidak ada arus yang kencang di bawah yang menuju langsung ke depan ya teman-teman. Dan hasilnya ke atas itu airnya jadi tidak sekencang ini ya teman-teman, hanya sedikit saja yang bisa naik, karena di bawah pun memang sudah saya setting supaya si air terjunnya itu tidak terlalu kencang seperti ini ya. Tetapi kemarin saya ingin rubah ya teman-teman, dan hasilnya jadi seperti ini ya, air terjunnya jadi besar ya teman-teman. Dan untuk bagian yang paling sering saya ubah-ubah itu sebetulnya ada di sebelah kiri ya. Nah, untuk sebelah kiri karena itu filternya di dalam ya teman-teman, jadi kalau mau bersihin busa filternya itu harus dibongkar dulu ya. Jadi ini sudah pasti sering berubah-ubah ya teman-teman. Dan untuk bagian tengah jarang sekali, kecuali kemarin dan waktu itu ketika tank ini bocor ya teman-teman. Nah kemarin itu diangkat semua bebatuannya untuk mengangkat pipanya juga ya teman-teman, untuk mengambil pipa dan pompa ya. Nah saya ambil semua, dan sudah pasti tata letaknya akan berubah lagi ya teman-teman. Dan untuk kayu ya, nah untuk kayu ini kayu dari tank yang sekarang saya isi ikan predator ya teman-teman. Jadi kayunya ini saya pindahkan dulu ke sini, tapi di sini juga bermanfaat ya teman-teman, karena ikan-ikan itu kalau ikan yang pengen ngumpet itu banyak sekali space buat ngumpet selain di batu ya teman-teman. Jadi di kayunya juga itu bisa ngumpet ya, dan lebih enak dilihat juga ya, seperti pohon yang tumbang
mungkin bisa ya teman-teman, seperti akar yang masuk ke air juga bisa ya, karena tidak kelihatannya untuk pangkalnya itu kan di belakang ya teman-teman. Jadi ke depan, ke bawah, ada yang ke atas lagi satu, ke bawah, masuk lagi ke batu, dan itu ada yang ke atas sedikit ya. Untuk bagian ke belakangnya itu masih luas ya teman-teman, karena ini tanknya itu 50 cm ya untuk lebarnya. Jadi itu lumayan luas, karena yang saya pakai buat bagian batu bagian belakang itu jadi letter U ya teman-teman. Nah di sini dari depan ke belakang, nah ke depan lagi ya teman-teman. Jadi ini lumayan luas ya teman-teman. Dan waktu itu saya isi 550 lebih kalau nggak salah teman-teman. Pokoknya kalau 500 itu sudah pasti lebih ya. Kalau nggak salah 559 ekor kalau nggak salah saya isi tank ini dengan ikan gapi ya teman-teman, dari semua ukuran. Dan ternyata masih enak dilihat ya teman-teman, tidak padat, tidak terlalu padat, tetapi sayangnya ikannya malah terkena penyakit cacing kamalanus ya teman-teman. Jadi ikannya mati semua. Dan waktu itu saya hanya mendapatkan anakan-anakan ikan gapinya saja, yang pas sudah mulai dewasa itu terlihat ada gejala cacing kamalanusnya juga ya teman-teman. Jadi semuanya tidak tersisa, mati, dan saya ganti dengan ikan-ikan yang sekarang ada di sini ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman ada yang ingin tahu juga ya kelanjutan dari project breeding ikan glowfish ya teman-teman. Ini semuanya sudah bawa telur ya, dan kecuali jantan ada 2 ekor ya teman-teman, di bawah sini satu dan di sini satu ya teman-teman. Nah tuh yang di belakangnya ya. Nah itu jantan ya teman-teman, dan sisanya itu betina, sudah gendong telur semua, sudah besar ya teman-teman perutnya. Dan ada juga yang ngumpet ya, ini hanya ada 1 2 3 4 5 6 ekor ya. Sebetulnya semuanya ada 10 ekor teman-teman, dan ini hanya ada 6, otomatis yang sisanya itu sudah pasti pada ngumpet ya. Dan untuk project breeding kemarin itu gagal ya teman-teman. Jadi saya lihat jantannya malah kalah, dikejar-kejar sama betinanya. Dan 1 minggu saya simpan di tempat pemijahan, dan beberapa cara sudah saya lakukan ya, yang dibikin konten juga itu ada 2 cara ya teman-teman, tetapi semuanya gagal. Jantannya mungkin kekecilan ya teman-teman, jantannya mungkin kekecilan ataupun muda ya, ataupun terlalu muda. Tapi untuk betinanya itu sudah matang, sudah pasti matang, karena telurnya sudah besar ya teman-teman, perutnya sudah besar, otomatis telurnya juga sudah tua, sudah siap untuk dipijahkan. Tetapi sayangnya jantannya tidak mau ya, malah kalah dan dikejar-kejar sama betinanya ya teman-teman. Jadi saya masukkan lagi ke sini sambil saya pikirkan lagi dari mana saya dapat jantan yang sudah siap produksi ya teman-teman, sudah siap dipijahkan. Karena kalau saya beli dari toko akuarium itu ukurannya ya kurang lebih masih sama seperti jantan-jantan yang ada di sini, bahkan bisa lebih kecil lagi dari yang ini ya teman-teman. Dan untuk ikan yang lainnya di sini ada ikan platy swordtail ya. Platy swordtailnya itu ada yang orange dan ada yang hijau ya teman-teman. Platy swordtail biasa yang banyak di empang ya. Nah itu jantan, dan beberapa betina swordtail hijau, dan itu ada 1 betina platy swordtail merah, dan itu jantannya ya teman-teman. Dan saya lihat ada platy swordtail anakan yang motifnya itu seperti platy swordtail yang merah teman-teman. Jadi ini sudah berhasil saya kawin silangkan di sini, dan semoga
nantinya jadi bermacam-macam ya untuk warnanya. Dan untuk yang anakan warna merahnya juga saya sudah menemukan satu ekor yang sudah lumayan besar tetapi belum mau keluar ya. Jadi dia itu kadang-kadang mau keluarnya ketika lampunya saya matikan, dan saya tunggu dengan menggunakan senter ya teman-teman. Saya tunggu, kalau misalkan ada waktu itu biasanya saya tunggu di sebelah kanan di sini, dan ikannya biasanya keluar dari bawah air terjun dari sana teman-teman. Dia masih keliling-keliling di seputaran sini saja, mungkin karena masih takut ya untuk ke sebelah sini, karena di sini sebetulnya kalau ikan-ikan cerek seperti ini ya teman-teman, ikan-ikan cere, jenis-jenis ikan cere seperti ini itu kanibal juga ya. Kalau misalkan ada yang lebih kecil ataupun dia sedang masa kawin ya, nah itu sangat agresif sekali ya teman-teman. Dan kalau ada yang lebih kecil itu biasanya kalau dia lapar dia pasti akan memakan ikan yang lebih kecil ya. Karena saya lumayan lama juga breeding gapi, dan juga dulu pernah waktu sekolah coba-coba ternak ikan moli apa dulu, moli pelatih yang marble teman-teman. Nah pelatih marble nah itu lumayan lama juga, dan memang benar anakannya sendiri pun bisa dimakan sama induknya ya teman-teman. Kalau misalkan indukannya kurang makan ataupun anakannya memang mungkin induknya rasa anaknya itu tidak akan mampu bertahan ya teman-teman, atau anakannya itu sakit-sakit ya. Nah jadi mungkin sudah naluri alamnya ikan platy shorttail kalau masih anakan itu dia hanya berkeliaran di tempat yang memang dia rasa aman ya teman-teman. Nanti kalau misalkan sudah besar sudah pasti akan ada yang mulai berenang-renang bercampur dengan ikan-ikan yang lainnya teman-teman, tetapi bertahap ya pastinya, karena ukuran ikan yang kemarin saya lihat itu berbeda-beda teman-teman. Anakan-anakannya itu ada yang mungkin kurang lebih 1 cm, ada yang masih kecil sekali teman-teman. Jadi mungkin beberapa induk dan beberapa kali bertelur juga ya, karena yang hijau ada titik-titik hitam pun itu mungkin umurnya baru 1 minggu ataupun 2 mingguan teman-teman. Dan untuk ikan yang terakhir teman-teman mungkin lihat di sini ada ikan julung-julung ya. Itu ada ikan julung-julung kecil. Nah itu ada beberapa waktu itu saya masukkan ke sini, kurang lebih ada 7 ekoran tetapi tinggal sisa 1. Dan ada Molly golden black ya teman-teman, tapi sayangnya itu jantan semua ya. Ada 2 ekor di sini, sayangnya jantan semua. Dan saya belum menemukan betinanya yang dijual di toko ikan hias yang dekat rumah ya di sini. Jadi biarkan saja seperti ini, dan semoga dia mau kawin sama betina platy ya teman-teman. Kalau misalkan mau, otomatis kita punya jenis baru lagi dan warna baru lagi pastinya ya. Dan ikan hybrid juga ya teman-teman, karena jenis platy sama jenis molly itu mirip ya teman-teman, tetapi berbeda ya. Dan untuk warnanya juga kebetulan ini berbeda ya teman-teman, dari jenis 2 jenis platy dan 1 jenis molly ini warnanya itu beda ya teman-teman. Dan ada 1 lagi sebetulnya ya, ada ikan Synodontis 1 ekor, dan juga ada ikan ini teman-teman, ikan kepala timah ya. Ada 1 ekor ikan kepala timah, tetapi dia juga keluarnya itu kalau saya matikan lampu ataupun saya kasih makan ya. Jadi susah sekali, dan kalau saya kasih makan pun itu kadang-kadang teman-teman. Jadi tidak bisa saya videokan, tidak bisa saya ambil footage juga, karena ikannya
susah diprediksi ya kapan dia mau keluar berkeliaran di depan seperti ikan-ikan yang lain ini ya teman-teman. Dan kalau misalkan nantinya ikan glowfishnya di sini mau kawin ya untuk jantannya, mau mijah, semoga saja di tank ini pun tanpa saya pindahkan mereka mau kawin ya teman-teman, mau mijah, karena di sela-sela batu di sebelah kiri, di sebelah kanan ataupun di tengah ya. Nah ini ada space kosong ya teman-teman, sudah pasti ada space kosong. Nah, jadi ada mungkin ya ada space sedikit-sedikit ya teman-teman untuk ikan glowfish, itu pasti muat ya. Dan semoga saja nanti kita dikejutkan oleh anakan-anakan ikan glowfish yang tiba-tiba banyak di tank ini ya teman-teman. Tetapi itu juga ya kecil kemungkinan ya, karena katanya kalau ikan-ikan yang jenis tetra seperti ini lebih bagusnya itu atau lebih mudahnya itu memang tidak di koloni seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau mau dipijahkan itu harus dipisah seperti di video-video saya kemarin ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman ada yang mau coba, silahkan dicoba, siapa tahu teman-teman ada yang berhasil ya, karena cara saya rasa itu sudah sesuai dengan apa yang saya pelajari dari orang lain ya, dari breeder-breeder lain. Dan sayangnya kesalahannya atau kendalanya itu ada di jantan yang ukurannya terlalu kecil ya, jadi kalah sama betinanya ya teman-teman. Dan oke teman-teman, itu saja ya untuk video kali ini, updatean dari tank ini. Dan terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir ya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.